Oke, mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung juga mau tanya-tanya sedikit, barangkali ada yang mau jawab, siapa tahu ini adalah pertanyaan door prize-nya. Jadi silakan dijawab, boleh kalau mau jawab langsung biar langsung interaksi juga, boleh raise hand, atau kalau misalnya mau jawab via chatbox juga bisa. Kalau menurut teman-teman sendiri, ini kan channel Bicara Buku sudah setahun. Dari teman-teman, apakah ada masukan atau mungkin saran agar channel Bicara Buku ini semakin baik lagi ke depannya, atau mungkin ada dari teman-teman saran yang bisa kita gunakan sehingga Bicara Buku ini channelnya bisa beda dari channel-channel review yang lain. Silahkan jika ada yang ingin berinteraksi, boleh raise hand atau mungkin langsung di unmute aja. Boleh. Tidak ada, kalau tidak ada kita akhiri ya. Tidak. Oke, mungkin malu-malu. Kalau malu-malu boleh di chat box saja, diketik. Atau memang hari ini hanya ingin mendengarkan bedah buku dan ikut berpartisipasi mungkin. Oke. Kalau gitu mungkin nanti pertanyaannya akan disampaikan dari Bang Irwan, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan pertanyaan untuk door prize, bagi-bagi buku tadi, 3 buku tersebut. Mungkin langsung saya serahkan kepada Bang Irwan waktu dan tempatnya untuk kita mulai acara anniversary bedah buku, Bicara Buku setahun. 1 tahun Bicara Buku. Aduh, jadi belepotan. Monggo. Makasih Mbak Pira. Teman-teman sekalian, insya Allah dalam kurang lebih mungkin 25-30 menit saya akan coba paparkan bedah buku. Ini buku keren banget ya, Sosiologi Perubahan Sosial oleh Piotr Stomka. Dan saya sih inginnya kita lebih banyak diskusi nanti. Buku ini bukan buku baru, kalau nggak salah tahun 93 cetaknya. Cuman karena dia adalah teori sosiologi yang umum, dia ya tidak lapuk oleh zaman lah, selalu relevan. Karena itu saya mohon untuk tidak dipotong selama kurang lebih 20-30 menit ke depan. Saya akan coba, mungkin host bisa memberikan otorisasi untuk saya share screen. Oke. Terima kasih, host. Kelihatan ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, terima kasih telah hadir dalam acara kecil-kecilan kami, keluarga Bicara Buku, channel YouTube yang kami niatkan sejak awal sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk meningkatkan budaya literasi bangsa kita. Dan mengapa saya memilih membedah salah satu buku, mungkin sebagian orang agak kurang familiar dengan tema-tema sosiologi, karena tema ini sangat erat kaitannya dengan tujuan Bicara Buku ini diadakan, yaitu kita ingin memberikan kontribusi kepada bangsa ini, menciptakan perubahan dari sisi menumbuhkan satu budaya yang kita sebut sebagai budaya literasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tapi sebenarnya ilmu sosiologi ini menurut saya adalah sesuatu yang mesti kita ilmui pada dasarnya sebagian besar kita, terutama ketika kita memiliki peran-peran kepemimpinan di masyarakat, termasuk ketika misalnya kita berprofesi sebagai birokrasi misalnya, yang sangat besar pengaruhnya seharusnya terhadap pembentukan perubahan sosial di masa depan. Nah, mengapa tema sosiologi ini, teman-teman sekalian?
Karena saya pertama menyebutnya bahwa sosiologi ini menyediakan alat intelektual dasar untuk menganalisis, menafsirkan dan memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dalam berbagai skala perubahan. Maksudnya sahabat sekalian, kita kebetulannya sekarang ini hidup di era yang penuh perubahan, penuh gejolak. Terlalu banyak hal yang berubah dengan cepat. Dan kami membutuhkan alat intelektual untuk memahami ini semua. Karena sahabat-sahabat sekalian, kita bisa bayangkan misalnya bagaimana menjelaskan dalam situasi pandemi sekarang ini ketika ada protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tiba-tiba ada keluarga dari korban COVID, korban virus yang berani atau tidak percaya kepada pemerintah dan justru mengambil misalnya jenazah keluarganya dan mengabaikan semua ancaman-ancaman dari virus ini. Jadi kalau di dalam fenomena sosial, teman-teman sekalian, mungkin kalau kita melihatnya ini sebagai kenakalan personal gitu kan, tapi dalam ranah sosiologi ini dibaca sebagai satu fenomena, dan ini ketika terjadi eskalasi atau jumlah orang yang melakukan hal yang sama, itu bisa disebut sebagai pembangkangan sosial. Artinya ada distrust yang besar kepada pemerintah, pada negara, dan itu bisa kita baca dalam kacamata sosiologi. Kenapa? Karena dalam sosiologi ini ada teori-teori yang merupakan hasil kajian secara social science berbagai fenomena-fenomena yang berkembang. Dan yang kedua, sahabat sekalian, misalnya dalam konteks global kita bisa melihat bagaimana kerusuhan terjadi di Amerika Serikat misalnya, kerusuhan rasis misalnya. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Nah, kacamata sosiologi ini bisa kita gunakan untuk menjelaskannya. Begitu juga misalnya 2 hari 3 hari yang lalu terjadi gerakan tandingan dari kelompok kanan jauh di Inggris terhadap demonstrasi anti rasisme, dan ini membuat para masyarakat berhadap-hadapan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat fenomena itu. Nah, kalau kita apatis gitu ya, tidak terlalu ingin peduli, kita merasa semua hal yang terjadi itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, peristiwa biasa. Tetapi bagi seseorang yang berpikiran sosiologis, semua fenomena itu pada dasarnya mereka pahami sebagai sebuah fenomena sosial yang ada hukum kausalitasnya, ada penyebab terjadinya, dan berbagai teori-teori yang ada di dalam sosiologi nanti ini bisa menjelaskannya, gitu ya. Dan termasuk salah satu keyakinan pada akhirnya bahwa sebagai konsekuensi dari globalisasi kita, bahwa perubahan apapun yang terjadi di negara-negara yang memiliki akses atau jaringan di negara-negara yang lain, itu pasti akan berpengaruh kepada negara-negara jaringannya. Artinya, teman-teman sekalian, kita tidak bisa memandang bahwa kejadian di Amerika, kejadian di Inggris misalnya tidak akan memberikan impact kepada kita di Indonesia dalam konteks globalisasi dan dalam kacamata sosiologi nantinya, terutama ketika membahas tentang bagaimana pengaruh globalisasi itu, pasti itu akan berpengaruh ke kita. Cuman pertanyaannya kita mau aware atau tidak. Nah, makanya sahabat sekalian, saya sengaja memilih tema sosiologi ini supaya ini memberikan sedikit nilai tambah kepada kita, perspektif paling tidak cara kita melihat realitas sosial. Nah, sahabat sekalian, kenapa saya memilih buku ini? Saya di perpustakaan saya punya kurang lebih 4 atau 5 buku yang temanya sama tentang sosiologi perubahan sosial. Tapi kenapa saya lebih memilih buku Piotr Stomka ini, seorang sosiologis dari Polandia? Alasannya karena pertama, berbeda dengan buku-buku teori sosiologi yang lain yang hanya menjelaskan tentang teori-teori dan tokoh-tokohnya, Piotr Stomka juga menjelaskan tentang latar belakangnya dan berbicara secara runut, artinya dalam perspektif historis. Sehingga kita jadi mengerti sebuah teori itu lahir dalam konteks apa. Misalnya, kenapa misalnya teori Marxis gitu sebagai perspektif sosiologi materialisme historis menjadikan
musuhnya itu adalah kapitalisme misalnya. Kenapa? Karena ya memang pemikiran ini tumbuh ketika kapitalisme dan modernisme itu muncul di Eropa, dan kemudian itu menciptakan kesenjangan yang luar biasa gitu ya. Ada sekelompok orang pemilik modal yang dia sebut sebagai borjuasi, dan kemudian korban para buruh yang disebut sebagai proletar. Nah, sahabat sekalian, jadi dengan memahami konteks ini, dengan memahami latar belakang lahirnya pemikiran-pemikiran itu, kita jadi mengerti mengapa teori sosiologis itu muncul, gitu. Yang kedua, saya senang dengan gagasan Stomka karena dia membangun konsep sendiri tentang gagasan sosiologisnya, tetapi konsepnya itu yang membuat saya lebih senang dengan teorinya adalah karena konsepnya itu seperti mengkompilasi dari seluruh pemikiran-pemikiran sosiologis yang ada, dan seperti memasukkan setiap teori-teori itu ke dalam bagian puzzle-puzzle yang kosong gitu. Dan ketika kita membacanya, akhirnya kita bisa melihat sosiologi itu, fenomena masyarakat itu, fenomena sosial masyarakat itu dalam banyak perspektif dengan berbagai macam teori. Jadi kita akhirnya tidak harus menggunakan satu teori ketika melihat fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Misalnya mulai dari fenomena sosial yang berskala global, skala makro, misalnya bagaimana kita menjelaskan tendensi konflik antara China dengan Amerika misalnya. Tapi pada saat yang sama kita juga menyadari bahwa kita bisa menganalisis perilaku orang gitu ketika lebih memilih untuk berbelanja di marketplace misalnya dibandingkan dengan toko offline. Ini semua adalah hal yang saling berhubungan, tetapi sosiologi perspektif seperti yang dibangun oleh Peter Stomka ini mampu membuat kita memiliki banyak kacamata di dalam memandang fenomena-fenomena itu. Nah, teman-teman sekalian, buku ini teori-teori sosiologi yang ada di dalam buku ini berbicara tentang perubahan sosial, dan yang dimaksud dengan perubahan sosial itu disebut perubahan yang pertama karena ada perbedaan. Jadi ada perbedaan baik dari komposisinya, strukturnya, maksudnya komposisi masyarakat misalnya berubah seperti di Syria misalnya, bagaimana kita menjelaskan itu. Kemudian di Inggris misalnya, di Inggris hanya dalam waktu kalau tidak salah 2 tahun terakhir ada penambahan penduduk sebesar 230 ribu sekian gitu ya. Itu bagaimana menjelaskannya. Kemudian perubahan fungsi, perubahan batas-batas, baik itu batas negara maupun batas komunitas gitu. Hubungan subsistem, jadi perubahan misalnya sistem yang dipakai misalnya China, bagaimana menjelaskan dari sebuah negara yang menggunakan mazhab politik komunisme, dan kemudian secara ekonomi dia kapitalisme gitu, dan juga perubahan lingkungan. Jadi yang dimaksud perubahan sosial adalah kalau ada perbedaan. Jadi fenomena sosial yang disoroti oleh buku ini adalah sesuatu yang berubah. Jadi misalnya kalau dalam masyarakat kita selama 10 tahun terakhir ini tidak ada perbedaan, ya itu tidak bisa disorot secara sosiologis dalam teori ini. Yang kedua, harus ada waktu yang berbeda gitu. Jadi para peneliti harus mengamati misalnya waktunya 10 tahun yang lalu dengan sekarang gitu ya, untuk melihat perbedaannya. Jadi sosiologi perubahan sosial selalu berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana pola-pola perubahan itu bisa dijadikan proyeksi untuk berbicara tentang masa depan. Dan teman-teman sekalian, saya rasa salah satu yang sekarang memiliki panggung banyak di dunia adalah para futurolog gitu ya. Dan menurut saya para futurolog ini menggunakan analisis sosiologis salah satunya untuk mencoba memforecasting apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang ketiga adalah sistem sosial yang sama. Maksudnya kalau kita melakukan analisis terhadap perubahan sosial mesti pada sistem sosial yang sama. Misalnya di Indonesia 10 tahun yang lalu apa yang berubah? Harus sistem sosial yang sama. Tidak bisa misalnya kita meneliti 10 tahun yang lalu di Indonesia tapi kita membandingkannya di Amerika saat ini, itu tidak bisa gitu.
Nah, kemudian teman-teman sekalian, di buku ini salah satu analisisnya adalah bahwa setiap perubahan sosial itu terjadi melalui proses sosial di dalam satu rentang waktu. Dan ada 6 poin yang dikaji dalam setiap proses sosial. Yang pertama adalah bentuknya, dan ini nanti akan melahirkan teori-teori. Yang pertama adalah bentuk proses sosialnya, kedua hasil, ketiga kesadaran, keempat kekuatan penggerak, kelima tingkatan realitas sosial, dan keenam jangka waktunya. Nah, tapi dalam buku ini yang paling banyak dibahas itu hanya 2. Yang pertama adalah bentuk proses sosialnya, yang kedua adalah kekuatan penggerak. Dan karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin fokus ke sini nih, karena ini 2 yang sangat banyak dibahas di dalam buku ini. Bentuk proses sosial itu maksudnya adalah setiap perubahan sosial itu apakah punya pola, punya pattern yang mengarah kepada satu arah tertentu atau tidak, gitu. Dan secara umum di seluruh dunia para sosiolog itu terbagi ke dalam beberapa mazhab. Paling tidak ada 2 mazhab tentang bentuk proses sosial atau arah proses sosial. Satu mazhab mengatakan dia mengarah kepada tujuan tertentu. Artinya sejarah perubahan sosial masyarakat ini itu bergerak kepada arah tertentu, gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa bermazhab dia berubah-ubah atau acak, gitu. Jadi tidak bisa ditebak. Nah, di setiap mazhab ini itu ada mazhab-mazhab lain lagi. Misalnya pada para sosiolog yang meyakini bahwa perubahan sosial masyarakat itu mengarah linier, gitu ya, mengarah kepada satu tujuan, mereka terbagi ke dalam kelompok yang linier dan non-linier. Linier maksudnya adalah dia mengarah kepada satu garis lurus yang konsisten, jadi masyarakat itu berubahnya meningkat terus. Tetapi ada juga yang non-linier. Misalnya kalau kita pelajari Marxis, gitu ya, mereka itu berasumsi bahwa sejarah itu punya arah semakin meningkat, tetapi gerakannya tidak linier. Maksudnya setiap fase, setiap tahapan menurut Marx itu harus ada penyimpangan. Penyimpangan itu berupa konflik, krisis, ataupun revolusi. Itu yang menyebabnya non-linier. Tetapi pada dasarnya dia punya arah. Sementara untuk mazhab yang melihat bahwa sejarah manusia itu atau perubahan sosial masyarakat itu dalam sejarahnya itu berubah-ubah atau tidak mengarah lurus ke satu tujuan, ada 2 mazhab juga. Yang pertama adalah mazhab chaos atau kacau, yaitu masyarakat itu tidak mengarah kemana-mana. Setiap peristiwa itu terjadi begitu saja, dia bisa meningkat, dia bisa jatuh, dia bisa datar, dan tidak ada pola yang menentukannya, gitu. Sementara mazhab yang kedua yaitu mazhab mengalun, dan ini adalah salah satu mazhab yang paling tua sebenarnya di dalam sosiologi, yang melihat perubahan dan pertumbuhan sejarah manusia itu sebagai rangkaian siklus yang teratur. Dia mengalami pasang surut, naik, turun, kemudian naik lagi, dan seperti itu seterusnya. Dan masing-masing menyampaikan teorinya ini dengan bukti-bukti sosial sains yang mereka bisa pakai. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang pertama saya ingin masuk ke 2 mazhab ini. Mazhab linier dengan mazhab melingkar, karena ini yang terbesar nih. Ini yang terbesar dari semua mazhab bentuk pola perubahan. Yaitu yang linier adalah developmentalisme atau yang punya arah, dan yang kedua adalah mazhab siklus, bahwa sejarah manusia itu berputar-putar, gitu ya. Akan ada fase kelahiran, kebangkitan, kemudian penuaan, kemudian mati, dan berputar seperti itu. Nah, mazhab developmentalisme atau mazhab kemajuan ini, teman-teman sekalian, pertama kali digagas oleh Augusto Comte. Augusto Comte ini beliau disebut sebagai bapak sosiologi modern. Dan yang kedua adalah Karl Marx, yang sudah saya sebutkan tadi. Meskipun dia developmentalisme yang non-linear, tapi dia juga developmentalisme karena dia mendefinisikan bahwa sejarah itu akan berjalan meningkat. Yang ketiga Hardus Spencer, dan masih banyak yang lain.
di kalangan sosiolog modern inilah mazhab yang paling banyak pendukungnya, termasuk Emily Durkheim. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lihat bagaimana perspektif mereka tentang perubahan sosial masyarakat itu atau sejarah dalam perspektif sosiologi. Misalnya Auguste Comte mengatakan bahwa sejarah masyarakat itu meningkat terus ke dalam melewati tiga fase. Fase pertama disebut theological era, fase kedua disebut metafisikal, fase ketiga disebut positive era. Menurut Comte, masyarakat primitif adalah masyarakat theological, yaitu semua perubahan di lingkungan mereka dipersepsi sebagai memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Dan karena itu mereka kemudian meyakini bahwa semua perubahan yang mereka hadapi, termasuk takdir mereka, ditentukan oleh kekuatan supranatural ini. Dan inilah era, menurut Comte, era ketuhanan. Karena itu, bagi Comte, agama itu adalah sesuatu yang kuno. Dan Comte sendiri akhirnya membangun agama baru yang dia sebut sebagai agama humanis. Lalu kemudian kata dia pada akhirnya, keyakinan orang kepada Tuhan itu akan ditinggalkan dan masuk ke masyarakat baru. Dan ini teman-teman sekalian, kenapa kita perlu memahami bagaimana Comte bisa membangun teori seperti ini, karena dia tumbuh dalam lingkungan abad pencerahan dan revolusi industri di Barat. Dan dia melihat perjalanan peradaban Barat seperti itu. Dia menyebutnya bahwa Dark Age itu atau era kegelapan di dunia Eropa itu adalah era di mana Tuhan itu menjadi faktor pendorong atau faktor penentu dalam proses sosial masyarakat. Kemudian masuk ke metafisikal, yaitu memasuki era penggunaan akal pikiran dan rasionalitas. Dan ini adalah pemicu awal dari Renaissance dan revolusi industri. Tapi kata Comte akhirnya ini juga akan berakhir dan dia akan meningkat lagi ke dalam tahapan yang terakhir yang disebut sebagai positive era, yaitu era sains positivisme, yaitu segala sesuatu harus bisa dibuktikan, harus empirik gitu ya. Dan inilah menurut Comte peradaban manusia yang paling tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini developmentalism, jadi dia berkembang terus semakin meningkat. Kemudian gagasan yang lain dari Karl Marx. Karl Marx juga mendefinisikan bahwa sejarah itu akan berlangsung paling tidak ke dalam 6 tahapan. Yang pertama adalah primitive communism. Primitive communism ini ketika manusia itu berburu dan tidak ada strata sosial. Di dalam masyarakat berburu, semua orang harus pergi bekerja dan kemudian perempuan menyiapkan makanan, laki-laki pergi berburu untuk dimakan hari ini dan besok, dan kemudian besoknya mereka bekerja lagi, dan semuanya setara, tidak ada bos dan tidak ada bawahan. Lalu kemudian naik menjadi antiquity, masyarakat yang antiquity di mana sudah mulai ada pembagian tugas. Begitu mulai ada pembagian tugas kata Marx, maka pada saat itulah terjadi kelas gitu. Lalu kemudian naik menjadi feudalism. Ketika sekelompok orang yang disebut bourgeois ini berkuasa atas orang lain, manusia lain. Karena itu disinilah konsep budak diperkenalkan oleh Marx. Dan disinilah masyarakat feudalism. Dan dia akan meningkat lagi menjadi masyarakat kapitalisme. Nah, teman-teman sekalian, jadi menurut Marx, setiap perpindahan state itu dijeda oleh satu konflik atau suatu dialektika kalau istilah Hegel gitu kan. Dan ini yang membuat teori ini kita bisa lihat masuk dalam kategori developmentalisme karena dalam gagasan Marx meyakini bahwa di semua masyarakat tahapan ini akan terjadi. Ini adalah hukum sejarah bagi Marx yang disebut sebagai materialisme historis gitu. Kenapa disebut materialisme historis? Karena dorongan untuk melakukan dorongan perubahan dari masyarakat feodal ke masyarakat kapitalis misalnya, itu adalah materi. Dorongan perubahan dari kapitalisme ke sosialisme itu adalah materi, begitu juga komunisme. Dan ujung yang dibayangkan, yang diimajinasikan Marx dari masyarakat, sejarah manusia itu ujungnya adalah terbentuknya masyarakat komunisme, di mana tidak ada kelas di sana dan tidak ada kepemilikan. Yang ada adalah segala sesuatu di muka bumi ini adalah milik bersama. Dan karena itu bahkan Marx juga pada dasarnya anti negara, karena di dalam desain Marx seharusnya tidak ada negara gitu. Nah, kemudian
tokoh yang lain dari developmentalisme ini teman-teman sekalian adalah Herbert Spencer. Herbert Spencer sederhananya mengadopsi teori evolusi Darwin ke dalam kehidupan sosial. Jadi secara sederhana Spencer ingin mengatakan bahwa merupakan hukum sejarah bahwa masyarakat itu akan tumbuh semakin kompleks. Jadi kalau kita melihat misalnya dulu di era berburu, itu masyarakatnya sangat sederhana, kemudian naik menjadi masyarakat bertani, naik terus menjadi masyarakat yang mulai beternak dan tidak berpindah-pindah terus, dan akan sampai kepada masyarakat yang paling tinggi. Dan ini adalah hukum dalam sejarah kata dia, dan ini tidak akan mungkin berulang gitu ya, karena dia akan semakin tumbuh. Nah teman-teman sekalian, ini cuma 3 contoh dari para penganut mazhab developmentalisme di dalam teori sosiologi. Secara sederhana sebagian besar ingin mengatakan begini, bahwa kira-kira peradaban sejarah manusia itu, karena mereka kaget juga begitu mereka telah mendapatkan membangun teori seperti ini, lalu mereka mulai jalan-jalan keliling dunia di era eksplorasi, dan mereka melihat, mereka kaget ternyata di bagian dunia yang lain masih banyak orang yang bangsa yang primitif. Karena itu mereka membuat teori yang kira-kira begini, bahwa sejarah itu berjalan seperti eskalator ini, seperti eskalator, di mana yang paling tinggi posisinya di dalam eskalator itu adalah peradaban Barat, West Civilization, dan peradaban yang lain berbeda-beda tangganya, anak tangganya. Tetapi semua yang dilalui oleh Barat pada akhirnya akan dilalui juga oleh peradaban yang lain. Jadi terus meningkat seperti itu. Dan leader peradaban itu adalah peradaban Barat. Yang lainnya akan mengikuti. Jadi menurut mereka, problem sosial yang dihadapi oleh Barat dulu, itu juga akan dihadapi oleh peradaban-peradaban yang lain atau bangsa-bangsa yang lain ketika mereka menuju ke takdir sejarahnya. Kenapa? Karena ini hanya akan mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh Barat. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Tetapi teman-teman sekalian, teori ini akhirnya mengalami penurunan popularitas ketika Perang Dunia terjadi di Eropa yang menewaskan kurang lebih 100 juta orang dan kemudian menghancurkan hampir semua negara waktu itu. Akhirnya teori ini kehilangan popularitasnya. Kenapa? Karena mereka merasakan sendiri bagaimana peradaban itu berbelok gitu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ujung dari kapitalisme dan modernitas waktu itu adalah destruksi, saling menghancurkan, dan bagi mereka ini adalah sebuah kejatuhan peradaban, dan karena itu gagasan tentang developmentalisme ini mulai ditinggalkan. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, muncullah teori bentuk atau arah perubahan yang tak kalah populisnya yang disebut sebagai teori siklus atau teori melingkar. Sebenarnya inilah teori sosiologi yang paling tua, karena bahkan sejak zaman Yunani kuno, sejak zaman Aristoteles, mereka sudah meyakini teori ini, dan kemudian di era Islam, salah satu pemikir sosiologisnya juga adalah Ibnu Khaldun juga menggunakan teori ini, dan di zaman modern salah satu tokohnya adalah Petrin Sorokin. Dan mungkin juga nanti teman-teman kalau pernah mendengarkan Vilfredo Pareto dengan hukum Paretonya, beliau juga adalah penganut teori melingkar ini, bahwa sejarah itu pada dasarnya akan berulang. Jadi kadang dia dibuat dalam bentuk pendulum atau lingkaran, kadang juga dia dalam bentuk gelombang. Tapi intinya sama, bahwa peradaban setiap masyarakat atau satu bangsa itu akan mengalami timbul tenggelam. Nah, menariknya teman-teman sekalian, penganut mazhab ini itu bukan dari kalangan sosiolog yang terbanyaknya, justru dari kalangan sejarawan. Karena begini teman-teman sekalian, salah satu kelemahan sosiolog ketika pertama kali muncul adalah mereka hanya menggunakan penalaran, dan berbeda dengan historian, para sejarawan yang mereka memang melakukan penelitian, dan akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa pada dasarnya bangkit dan tumbangnya satu peradaban itu memiliki pola, dan itu yang membuat mereka kemudian mengembangkan teori-teorinya. Nah, misalnya oleh Ibnu Khaldun teorinya ini disebut sebagai asabiyah, teori asabiyah, yaitu sebuah peradaban itu akan dimulai dari penaklukan, mereka kemudian mengungguli satu peradaban lain,
kemudian mereka terkonsolidasi, kemudian mereka mencapai masa kejayaan, kemudian mereka mencapai masa penuaan, kemudian mereka mengalami kejatuhan, dan kemudian dalam kejatuhan itu akan ada upaya untuk naik peradaban ini bangkit lagi, atau sekali dia musnah gitu, dan digantikan oleh orang lain yang baru yang melakukan conquest, penaklukan lagi. Begitu juga dengan Peter Sorokin yang menggunakan pendulum, bahwa pada dasarnya peradaban manusia itu selalu bergerak konstan, diawali dari spiritualitas sebagai semangatnya, kemudian idealistik, yaitu gabungan antara spiritualitas dengan kebutuhan terhadap materi, tetapi akhirnya sampai kepada peradaban yang materialistik, dan ketika ini terjadi dia akan mengalami keruntuhan, kejatuhan kembali, dan akan terjadi ayunan seperti itu. Dan salah satu pemikir sejarah yang juga menggunakan mazhab ini adalah Arnold Toynbee. Kita bisa mungkin membaca bukunya, dan beliau menganalisis sejarah karena bidang beliau sesungguhnya sejarah bukan sosiologi, tapi akhirnya beliau meyakini bahwa sejarah itu siklus gitu. Ada proses kelahiran, kebangkitan, sampai kemudian kejatuhan, dan digantikan oleh peradaban-peradaban yang lain. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah bentuk-bentuk sejarah yang tak kalah banyaknya dijelaskan di sini, dan yang justru banyak melahirkan teori-teori sosiologi itu adalah kekuatan penggeraknya. Ini sebenarnya sejarah, baik itu yang dipersepsi lurus ataupun melingkar. Faktanya ada perubahan sosial, tapi apa yang menggerakkannya? Nah, teman-teman sekalian, karena itulah para pemikir-pemikir yang ada dengan berbagai teorinya itu berbeda pandangan tentang faktor penggeraknya. Tapi bagi Peter Sorokin, beliau mengatakan dalam buku ini bahwa teori-teori sosiologis ini tidak bisa mengklaim ada yang lebih benar dibandingkan yang lain, karena faktanya faktor penggerak sejarah itu multidimensi dan tidak pernah tunggal, gitu. Karena itu bagi Peter Stomka, bagi Peter Stomka, teori-teori ini tetap perlu untuk kita pelajari untuk mengetahui berbagai faktor yang telah dikaji oleh para sosiolog ini, apa yang menjadi faktor perubahan dalam sejarah. Misalnya Augusto Comte mengatakan yang menjadi faktor perubahan di dalam sejarah itu adalah pikiran atau semangat manusia. Makanya dia mengatakan tadi, apa yang dipercaya oleh manusia, apa yang dipikirkan, itulah yang menjadi faktor pendorongnya. Tadi dimulai dari masyarakat teologis, kemudian masuk ke masyarakat metafisik, dan masuk ke masyarakat positifis. Kemudian Herbert Spencer mengatakan bahwa faktor pendorongnya itu adalah sifat umum evolusi. Bagi dia, kita nggak ngapa-ngapain sekalipun, dia pasti akan tetap berubah, karena ini adalah sunatullah, evolusi gitu ya, dari masyarakat yang sederhana ke kompleks. Tapi ada juga pendapat dari sosiolog Lewis Morgan, ini juga cukup populer, yaitu bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat adalah buah dari cara manusia merespon lingkungannya. Dan karena lingkungan manusia ini selalu berubah dan kebutuhannya juga berubah, maka akhirnya manusia menciptakan teknologi untuk mencapainya. Dan karena itu teknologi ini akan terus semakin berkembang dan berubah juga. Dan faktor teknologi inilah yang akan menciptakan perubahan sejarah. Itu menurut Morgan. Jadi jika ada di antara kita berasumsi, oh ini semua karena faktor teknologi, ini tiba-tiba kita tidak harmonis keluarga karena faktor teknologi. Nah, pada dasarnya Anda sedang menggunakan analisis Lewis Morgan di dalam melihat perubahan sosial. Emile Durkheim melihatnya dari sisi solidaritas atau fungsi. Maksudnya teman-teman sekalian, sebenarnya otomatis gitu ya, mirip dengan yang disampaikan Morgan, tapi dari sisi fungsi, bahwa setiap kali masyarakat berubah akan menciptakan satu kekosongan-kekosongan fungsi yang harus diisi, dan kemudian itu terus diisi oleh manusia supaya tercipta sebuah keseimbangan. Kemudian ada mazhab yang lain lagi di dalam kekuatan penggerak yang disebut materialisme historis. Yang paling kuat di sini adalah Friedrich Engels dan Karl Marx. Yang intinya dia mengatakan bahwa perubahan itu terjadi karena adanya konflik. Perubahan terjadi karena adanya konflik. Ketika tidak ada konflik, tidak ada perubahan. Dan motif setiap konflik itu bagi Marx dan Engels itu adalah materi, yaitu pemenuhan kebutuhan.
dan yang lainnya itu adalah subordinat materi. Jadi Anda beragama, Anda sekolah, Anda bekerja, itu semua adalah motif materi, dan itulah yang mendorong peradaban manusia, kata Marx. Kemudian ada teori agen, dan ini yang cukup populer teman-teman sekalian, yaitu faktor perubahan sosial dikembalikan kepada manusia, bukan kepada lingkungannya, bukan kepada struktur, bukan kepada budaya, tapi kepada manusianya. Dan teori agen ini juga berkembang dalam rentang waktu yang lama. Pada awalnya agen perubahan itu diberikan atau dilekatkan kepada kekuatan supranatural, maka dibuatlah dewa-dewa yang banyak gitu ya. Karena di era klasik inilah yang menciptakan perubahan, yaitu karena kehendak dewa gitu. Lalu kemudian mulai masuk ke masa-masa pencerahan, perubahan itu sebagaimana yang mereka saksikan waktu itu didorong oleh para pemimpin besar, para nabi, para leader, pemikir besar, dan ini membuat sebagian orang bahkan sampai sekarang masih meyakini bahwa tanpa dia sadari bahwa perubahan itu hanya akan didorong oleh pemimpin besar, dan karena itu sebagian orang bahkan masih menunggu hadirnya pemimpin besar. Kita tidak akan berubah nih kalau tidak ada pemimpin besar, gitu kan? Dan kita bisa melihat misalnya kalau dalam kasus di Indonesia dulu ada orang yang dirindukan yang disebut sebagai Ratu Adil, gitu kan? Dan itu menginspirasi orang untuk menunggu gitu. Tapi kemudian lama-lama agen ini diberikan kepada masyarakat, bahwa sebenarnya yang melakukan perubahan itu adalah masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya teori ini berkembang oleh para tokoh-tokohnya. Misalnya, kenapa agen sebagai faktor pendorong perubahan? Karena masyarakat yang melakukan perubahan itu selalu butuh bimbingan. Ini menurut Amitai Etzioni. Jadi karena manusia membutuhkan bimbingan, masyarakat membutuhkan bimbingan, maka di sini lahirnya para orang-orang besar atau para agen-agen atau aktor-aktor individu. Kemudian sosiolog Anthony Giddens mengatakan bahwa ini disebabkan oleh strukturisasi. Strukturisasi itu terjadi karena kesadaran aktor. Jadi kenapa teori agen? Kenapa? Karena agen atau aktor, tokoh yang memiliki kesadaran lah yang mampu untuk menciptakan struktur, dan struktur itulah yang menciptakan perubahan sosial, kata Giddens. Kemudian ada sosiolog lain yaitu Tom Burns mengatakan bahwa aktornya itu mengapa perubahan sosial didorong oleh aktor? Karena pada dasarnya perubahan sosial dibentuk oleh aturan sosial yang disepakati. Aturan sosial ini ketika disepakati seperti ini, maka itu yang berjalan. Ketika disepakati untuk diubah, itu juga yang akan terjadi. Dan karena itu yang menentukan aturan sosial itu adalah aktor-aktornya. Nah, jadi ini semakin memperkuat tentang teori aktor. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menutup semua pembahasan tentang teori-teori ini dengan satu kesimpulan yang menurut saya sangat baik yang dilakukan oleh Piotr Stomka. Jadi dia membuat sebuah konsep yang mampu untuk menyerap semua teori-teori ini menjadi faktor yang betul-betul utuh mempengaruhi perubahan sosial. Jadi Stomka mengatakan begini, perubahan sosial selalu terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah karena ada agen yang mendorongnya, yang kedua ada struktur yang terbentuk, tetapi pada akhirnya struktur ini akan membentuk agen lagi, gitu. Jadi manusia menciptakan struktur sosial, tapi struktur sosial akhirnya membentuk karakter manusia atau jenis manusianya. Dan yang dimaksud dengan struktur dan agen di sini adalah struktur itu adalah masyarakat, kultur, kemudian formasi sosioekonomi, kemudian sistem sosial dan sebagainya. Yang dimaksud dengan struktur artinya sesuatu institusional yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan agen bukan hanya aktor individu tapi juga kelompok, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kali ada perubahan di dalam struktur, pasti itu adalah pengaruh yang dilakukan oleh agen. Tapi menurut Stomka, dari hasil sinkronisasinya ini, agen tidak bisa melakukan perubahan kalau tidak melalui tindakan. Kalau hanya pikiran, tidak akan menciptakan perubahan sosial apa-apa. Tetapi harus melalui tindakan. Dan tindakan yang dilakukan sementara struktur, teman-teman sekalian, akan mempengaruhi operasi atau pola atau sistem yang ada di masyarakat. Misalnya kayak norma-norma, ini dipengaruhi oleh struktur nih. Kebiasaan, tradisi, gaya hidup, ini semua dipengaruhi oleh
struktur. Dan inilah yang dimaksud dengan operasi. Nah, teman-teman sekalian, jadi agen yang menciptakan tindakan, tindakannya itu yang mempengaruhi terbentuknya struktur baru. Dan struktur ini bekerja di masyarakat melalui proses operasi atau sistem ini. Nah, menurut Stomka, operasi inilah yang paling tidak bisa terjadi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama bisa bentuknya kelembaman, yaitu prosesnya lama. Karena menurut Stomka, perubahan sosial itu pada dasarnya adalah status quo, tidak ingin berubah. Jadi kalaupun ada dorongan perubahan melalui tindakan manusia dalam merubah struktur, tapi tidak cukup kuat, maka dia hanya akan merubah kelembaman, berubah secara lambat. Tapi yang kedua ada dari sisi momentum. Artinya bisa terjadi perubahan, tapi syaratnya terpenuhi, gitu. Misalnya kalau kita menciptakan masyarakat terdidik, misalnya, ini tercipta masyarakat terdidik, mungkin bisa kita ukur dengan indeks manusia, gitu kan, Human Development Index. Maka ini bisa menciptakan sebuah perubahan karena syaratnya terpenuhi, gitu. Tapi ada juga perubahan yang sifatnya bersyarat, gitu ya. Kalau terjadi seperti ini, jadi dia seperti melingkar. Kalau terjadi seperti ini tahapannya, maka akan terjadi seperti ini. Dan ini yang banyak biasa dilakukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu. Jadi kita dari sosialisasi akan terjadi seperti ini, kepatuhan hukum, dari kepatuhan hukum akan terjadi seperti ini. Itu yang dimaksud dengan bentuk-bentuk operasi yang disadari. Nah, teman-teman sekalian, dari pengaruh struktur ini yang menjadi operasi, itulah yang kemudian membentuk agen, gitu. Ini teori Stomka. Jadi sederhananya saya ingin begini mengatakan teman-teman dari teori Stomka ini. Kalau Anda ingin melakukan sebuah perubahan apapun nih yang Anda ingin imajinasikan, misalnya ada di negeri kita ini, Anda harus mengintervensinya melalui agen, baik itu aktor individu maupun melalui kelompok, gitu. Tetapi agen ini tidak bebas sepenuhnya karena dia dibatasi oleh sistem atau struktur yang melingkupinya, gitu. Dan Anda tidak bisa melakukan perubahan apa-apa kalau Anda tidak melakukannya dalam bentuk tindakan, gitu. Jadi harus ada sebuah action, sebuah tindakan, sebuah kejadian. Barulah itu akan mempengaruhi struktur yang ada. Dan struktur ini akan menciptakan sebuah sistem baru, operasi baru, dan kemudian itu akan kembali memberikan feedback kepada agen, gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari sinilah kemudian banyak lahir teori-teori. Dan salah satu fakta yang lainnya adalah ini kan tidak bekerja di ruang hampa. Perubahan sosial ini bekerja di sebuah lingkungan realitas. Karena itu kata Stomka, perubahan juga akan dipengaruhi oleh 2 alam. Satu namanya alam lingkungan, yaitu alam fisik kita. Yang kedua namanya alam pemikiran, yaitu kesadaran. Jadi yang memicu tindakan agen itu adalah ada 2 ini, alam pikirannya dengan alam realitasnya. Yang membuat struktur terbentuk ini adalah tindakan yang dilakukan oleh agen dengan lingkungan yang ada. Misalnya kayak lahirnya teknologi, itu kan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan, tapi diawali oleh kesadaran. Nah, karena itu teman-teman sekalian, lahirlah banyak teori tentang kesadaran. Artinya, misalnya seperti Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa pemicu perubahan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia karena idenya, apa yang ada di kepalanya itulah yang akan membuat dia melakukan satu tindakan, dan tindakan itulah yang akan merubah struktur. Dan kemudian ini simultan menciptakan sebuah operasi yang bisa lamban, bisa berubah secara drastis, dan bisa juga rentetan. Dan ini yang kemudian akan berpengaruh kepada agen kembali. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira konsep besarnya buku ini seperti itu. Bagi saya ini gagasan yang sangat menarik karena membuat kita jadi mengerti paling tidak bahwa ketika saya mengimajinasikan suatu perubahan tertentu dalam masyarakat kita, maka inilah mekanisme sistemik yang harus kita lakukan. Bahwa setiap kali satu individu melakukan satu tindakan,
maka itu pasti menciptakan perubahan di struktur dan operasi, meskipun apakah itu menciptakan perubahan besar atau tidak, itu persoalan lain, tergantung kadar dari tindakan yang dia lakukan. Nah, kira-kira begitu pengantar dari saya nggak tahu apakah lebih dari 30 menit, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa ditangkap dan mungkin kita bisa diskusi. Dan kita bisa masuk ke kuis, Vira. Oke. Ini kayaknya tadi lebih dari 30 menit, mungkin saking menariknya temanya. Gak apa-apa. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi dulu materi tadi. Sangat menarik dan dibikinnya kayaknya niat banget. Oke, silahkan jika ada yang ingin menanggapi boleh di chat box atau mungkin mau langsung interaksi bisa raise hand. Atau kita kuis dulu, Vira, biar lebih semangat. Boleh. Teman-teman sekalian, ini ada 3 buku. Saya ada 3 buku yang akan saya bagi. Pertama ini dari Coach Adi Gunawan, ini buku terbarunya. Yang kedua adalah buku yang ultra tebal, tapi jangan khawatir kalau Anda baca pakai smart reading ini kira-kira 1 minggu kelar. Ya, Faidi Rizani udah bisa buktikan. Ini adalah buku sejarah dunia kuno yang ditulis oleh John Westerlo. Oke. Dan ada 1 buku yang agak tipis. Ini Rasulullah is my doctor. Ini buku tentang tabib ya, pengobatan dengan menggunakan ala Rasulullah gitu kan. Nah, saya ingin kesempatan ini kita mau yang buku mana dulu nih? Ini dulu kayaknya, Rasulullah is my doctor ya. Boleh. Oke. Nanti teman-teman sekalian jawabannya lewat chat itu ya, chat box. Siapa yang jawabannya benar dan berada di paling tinggi, dia yang paling cepat. Oke. Siapa penjawab tercepat dan jawabannya benar ya? Sudah bisa saya tanyakan? Bisa. Silahkan dimulai saja, Bang Irwan. Siap dengan jawabannya teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, beberapa waktu yang lalu saya kan melakukan 100 buku dalam 100 hari. Ada yang bisa jawab buku ke-100 yang saya review itu apa judulnya dan siapa penulisnya? Buku ke-100. Oke, jadi saya ulangi pertanyaannya. Dalam tantangan 100 buku dalam 100 hari, buku ke-100, silahkan disebutkan judulnya ya, Bang Irwan ya. Ya. Buku apa yang direview di channel Bicara Buku. Boleh diketik di chat box jawabannya. Penjawab tercepat dan benar akan mendapatkan. Oke, sudah ada yang menjawab. Siapa nih? Cakra Depok. Buku serial cinta Ustadz Anis Mata. Yes, selamat. Jadi minta tolong di nanti Bang Cakra alamatnya supaya kita bisa kirimkan ya buku ini. Mungkin bisa komen dulu Bang Irwan. Ya, boleh. Kalau bisa kita dengarkan suaranya dulu nih, Bang Cakra nih. Oke, jadi Bang Cakra dari Depok. Ini kayaknya ngarep lagi nih. Buku kedua dong, Bang, yang tebel. Nah, Bang Cakra, masih ada kesempatan. Masih boleh dapat lagi. Masih ada kesempatan. Oke, mungkin sedikit komennya dulu dari Bang Cakra yang telah mendapatkan buku resep apa tadi? Rasulullah is my doctor. Oke, ada yang raise hand. Mohon maaf, Anda sudah terlambat. Sudah dijawab ya yang buku pertama tadi, dan yang mendapatkan bukunya adalah Cakra dari Depok. Ini sepertinya nama username-nya Cakra Depok. Oke, sip. Selamat ya, Bang Cakra. Wah, padahal baru mau ketik. Oke, Saudara Santun Nur Ikma ini kurang gercep ya. Buku kedua ya, silahkan lebih gercep lagi cari-carinya. Teman-teman sekalian, masih ada 2 nih buku. Masih ada 2 buku. Bukunya Coach Adi Gunawan gitu.
Oke. Oke, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan teman-teman sebelum kita bagi buku lagi. Oke, boleh yang lain kalau ada komentar, ada Mupeng, ada komen Mupeng. Oke, iya, siap-siap. Silakan yang ingin interaksi, diskusi langsung di unmute saja. Iya, Shopee gitu. Ini antara terkesima dengan materinya atau nggak ngerti sama sekali. Atau nggak ngerti sama sekali. Ini apa? Ada komentar tapi di chat box. Kayaknya ini sukanya komentar-komentar di chat box. Coba Bang tanya penulis buku yang pernah direview. Ya, gimana? Maksudnya gimana? Coba Bang tanya penulis buku yang pernah direview. Penulis buku. Ini dari Cakra Depok nih. Mungkin bisa komen kali langsung. Ya. Iya bisa, mungkin di unmute aja. Cakra dari Depok. Langsung. Pertanyaan kuisnya. Bocor dong. Kita pemalu Bang katanya. Ini lagi sariawan kali. Jangan lupa Bang Cakra alamatnya. Ntar gak terkirim lagi. Oke teman-teman sekalian, silakan nih kita perkaya nih gagasannya tentang sosiologi perubahan. Menurut saya ini tema yang sangat penting ya. Sangat menarik menurut saya. Oke. Ini kayaknya pada nungguin door prize-nya doang nih kayaknya. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan teman-teman. Ya, ada Bang Safwan mungkin, ada bantahan. Zen Arif, Malang. Banyak ya ternyata dari tadi orang baru gabung. Partisipannya 36 ya. Oh. Dan bukan cuma dari Makassar, banyak ternyata ini. Ini ada Bang yang nanya pandangan Bang Irwan sama penulis Jer Diamond gimana Bang? Pertanyaan dari Cakra dari Depok. Ya, saya suka dengan gagasan Jer Diamond. Menurut saya ini juga adalah satu perspektif sosiologis, tapi beliau lebih melihatnya bahwa perubahan terutama di era modern ini didorong oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor teknologi dengan ditemukannya senjata kecil. Yang kedua adalah faktor alam dengan yang disebut Tuhan. Dan itulah yang sekarang menjadi faktor perubahan. Dan yang ketiga adalah baja atau bahan tambang lah semacam itu yang betul-betul mengubah peradaban manusia dari yang sederhana menjadi peradaban yang lebih kompleks. Kalau saya menarik buku-bukunya Bang Cakra Jared Diamond itu, saya rekomendasikan untuk tetap dibaca gitu. Oke, semoga terjawab ya. Cakra dari Depok. Ada lagi yang lain? Mau diskusi, mau bertanya mungkin? Ya. Kalau nggak ada, kita ke pertanyaan yang kedua nih. Oke, siap-siap. Yang masih mau dapat buku lagi. Tapi ini juga mungkin. Tapi kali ini tidak diketik. Jadi harus raise hand, nanti moderator akan persilahkan siapa yang raise hand duluan. Karena jawabannya harus dijelaskan. Bisa ya? Oke. Hadiahnya buku tebal ini. Mudah-mudahan semangat dengan tebalnya. Sejarah dunia kuno. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua nanti langsung interaksi
interaksi. Jadi nanti teman-teman Yes. raise hand, Nah, nanti dijawabnya langsung ngobrol, bukan di chat box. ya, kalau bisa dibantu host. Ya, Bang Arif. Oke, siap ya teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, semua buku yang saya review di Smart di buku ini saya baca dengan menggunakan metode Smart Reading. Adakah yang bisa menjelaskan sedikit apa itu Smart Reading? Saya persilahkan. Kedengaran ya? Adakah yang bisa menjelaskan sedikit apa itu Smart Reading? Gitu. Silakan. Ada Syukur ini. Syukur udah raise hand duluan, kemudian Oke. Santun duluan. Oke, dipersilahkan. Syukur, silakan Syukur. Yang raise hand duluan tadi Syukur, kemudian ada Santun. Oke, berurutan ya. Syukur dulu. Oke. Silahkan, Terus, Bang Syukur di unmute dulu. oke, Ya. terima kasih. Oke. Sudah masuk suaranya? Yes. Sudah aman-aman. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi metode Smart Reading adalah metode membaca yang diperkenalkan oleh Bang Irwan dengan menggunakan teknologi. Jadi pertama menggunakan fasilitas berupa smartphone atau laptop ataupun tablet yang bisa mengakses teknologi. Kemudian di metode Smart Reading juga diperkenalkan metode salah satunya adalah bagaimana kita fokus dengan fokus, misalnya kita fokus di suatu tempat tertentu, bagaimana kita bisa memahami suatu buku dengan fokus. Kemudian apa lagi ya, ada lagi dengan metode brain processing atau apa kan, saya juga kurang mengerti kemarin itu. Artinya bagaimana kita menggabungkan semua itu supaya kita lebih mudah menangkap isi buku. Oke. Kayaknya alumni Smart Reading ini, Bang. Iya. Kelihatannya. Cuman kelihatannya tidak diaplikasikan nih. Baru pelajari nih, Bang. Iya. Apa lagi ya? Ada lagi dia bilang dengan bagaimana kita mendapatkan prior knowledge dari big data di internet, misalnya menggunakan Wikipedia, bagaimana kita mendapat informasi dari YouTube, apalagi ya. Mungkin itu saja, Bang. Oke, sip. Luar biasa ya, Mbak Fira. Kalau saya sih cukup ya. Jadi buku tebal sejarah dunia kuno kepada Bang Syukur. Gimana Oke. nih? Terima kasih, Bang. Sebagai yang tergercep raise hand. Dan jawabannya sudah betul ya, Bang Irwan ya? Ya, dari upayanya, dari usahanya kelihatan luar biasa lah. Oh, jadi diapresiasi upayanya. Harapnya nanti mudah-mudahan dapat buku ini, Smart Reading-nya itu dipraktekkan. Gitu. Terima kasih, Bang. Ya. Mungkin alamatnya nanti juga bisa dikirimin di japri ke host mungkin ya. Alamatnya ya di ini. Nah, Makassar tuh, Bang. Oh, Makassar. Kalau begitu ambil sendiri di rumah ya. Ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk door prize buku terakhir, ada beberapa pertanyaan, Bang. Ini yang pertama itu ada teori yang mana yang bisa digunakan untuk membaca krisis sosial yang terjadi karena COVID-19. Ya. Teman-teman sekalian, penguasaan teori ini kan seperti kata Peter Stomka, nggak ada yang bisa kita klaim ini yang lebih benar dari yang lain. Jadi ketika kita ingin memandang satu gejala sosial, kita tinggal memilih sesuai dengan yang mana menurut kita paling pas konteksnya untuk membacanya.
Kalau saya sendiri, dan ini juga cara saya membacanya, yang pertama saya penganut mazhab bentuk siklus di dalam sejarah, gitu. Karena mungkin keyakinan ini terbentuk karena kita lebih duluan membaca buku-buku sejarah ketimbang membaca sosiologi ya. Jadi saya sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh sejarah, dan sebagaimana sejarawan pada umumnya, sebagian besar meyakini bahwa sejarah itu berbentuk siklus. Jadi ada keruntuhan, kejatuhan. Dan saya sendiri juga melihat gelombang sejarah itu seperti metode yang digunakan oleh Arnold Toynbee, bahwa sejarah itu selalu kaitannya antara tantangan dan respon, bahwa lingkungan kita selalu menciptakan tantangan, tapi bukan persoalan tantangan itu yang jadi masalahnya. Yang jadi masalahnya adalah respon dari minoritas kreatif yang ada di dalam satu masyarakat. Setiap kali minoritas kreatif ini berhasil menjawab tantangan, maka mereka naik ke tahapan sejarah yang lebih tinggi, peradaban yang lebih tinggi. Tapi begitu mereka gagal, mereka akan mengalami decline. Nah, jadi saya melihatnya ini adalah bagian dari siklus civilization dalam skala makro yang lebih besar. Yaitu secara umum inilah kejatuhan peradaban barat. Dan faktor pendorong yang membuat, yang saya yakini sebagai penyebabnya adalah menggunakan teori Weber sendiri, yaitu teori ideologi. Menurut saya, ideologi kapitalisme yang menjadi energi naiknya peradaban barat ini karena tidak mampu lagi menyelesaikan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh materialisme kapitalisme, yaitu terciptanya ketimpangan sosial ekonomi yang semakin menganga di tengah masyarakat di berbagai peradaban. Teman-teman sekalian, di Amerika dan Eropa itu sekarang kelompok 1% yang menguasai kekayaan itu bahkan lebih kaya dari negara, gitu. Ini korporat multinasional ini lebih kaya dari negara, dan pada saat yang sama masyarakatnya justru mengalami kesulitan, gitu ya, terutama karena globalisasi membuat akses mereka kepada pekerjaan semakin sulit karena dunia terkoneksi secara global, gitu. Nah, jadi menurut saya faktor pendorongnya sekarang adalah ideologi ini, krisis ideologi yang dialami oleh peradaban barat, dan ini berimplikasi kepada seluruh dunia pada dasarnya. Sehingga menurut saya yang sekarang kita butuhkan adalah sebuah pegangan ideologi baru. Dan ideologi itu, teman-teman sekalian, yang akan menjadi faktor kesadaran kita dan faktor pendorong yang membuat kita melakukan tindakan. Sekarang, mengapa orang melakukan tindakan anarki? Karena menurut saya orang sedang hopeless. Ini ada ideologi yang mereka selama ini andalkan, tapi tidak menciptakan solusi bagi mereka. Sementara mereka belum menemukan satu solusi baru, gitu. Kapitalisme yang menjadi faktor membuat mereka makmur secara kolektif di Eropa dulu, itu sekarang justru yang membuat mereka sekarang kesulitan, gitu. Dan itulah yang menciptakan kecemasan dan amarah, gitu. Sehingga kalau menurut saya, kalau kita ingin sekarang memberikan solusi dari persoalan ini atau mendorong perubahan sosial ke arah yang baru, kita membutuhkan ideologi baru. Apa itu kita tidak tahu. Jadi sekarang kalau menurut saya, di dunia ini sedang terbuka ruang besar untuk kontestasi ideologi. Sedang terbuka ruang besar. Dan sebenarnya yang membuat sosialisme, komunisme, dan kapitalisme ini berat, karena mereka sudah pernah melampaui sejarah yang membuktikan bahwa mereka gagal. Misalnya, kenapa sekarang sosialisme tidak bisa dilirik sebagai solusi? Karena justru negara sosialis yang terbesar di dunia seperti Venezuela sekarang sedang megap-megap, berada di ambang kehancuran dan bisa jadi menjadi negara gagal. Sementara ketika orang ingin melirik komunisme misalnya, orang juga tidak temukan harapan. Orang tidak bisa menjadikan model Korea Utara misalnya sebagai contoh yang bisa kita pakai. Kenapa? Karena di sana tidak ada kebebasan, di sana tidak ada demokrasi, gitu. Nah, makanya teman-teman sekalian, jadi kalau menurut saya inilah ruang baru akan terjadinya sebuah kompetisi ideologis. Ideologi apapun nanti yang bisa muncul memberikan solusi,
maka dia yang akan menciptakan satu energi bagi kebangkitan peradaban baru. Itu kalau menurut saya. Dan semua ini teman-teman sekalian ada teori sosiologisnya gitu. Dan kita bisa berbeda gitu ya. Maksud saya kalau ada teman-teman yang menganut mazhab pendorong misalnya Louis Morgan bahwa pendorong perubahan sosial itu adalah teknologi, mungkin akan mengatakan yang kita butuhkan adalah satu teknologi baru. Ya, bisa jadi gitu kan. Karena itu juga adalah salah satu teori dari sosiologi perubahan itu. Begitu kira-kira Mbak Fira. Baik, semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Ini pertanyaan selanjutnya Bang dari, bentar saya baca, dari Rian Fibrian. Nanya Bang, kecakapan apa yang mesti dimiliki dalam mempelajari sosiologi? Ini kebetulan tadi relate ya sama temanya. Ya, Bang Rian ya. Ini Ya, Rian laki apa perempuan? Rian, begini, kalau saya metode saya ya, kita bisa beda-beda. Gitu. Sebenarnya kalau pakai metode smart reading enteng sekali, gitu, enteng sekali. Kalau saya struktur atau sistematika penyajian dari Pointers Tomka dalam buku ini itu enak dibaca. Karena kalau saya banding-bandingkan dengan buku lain itu begini nanti kalau kita baca. Dia menyajikan teori dan tokohnya. Teori ini dari evolusionisme, dari developmentalisme, dari historis materialisme misalnya, gitu kan. Tapi itu kurang membantu kita memahami konteksnya, gitu. Nah, sementara Tomka ini bagusnya karena dia menjelaskan kepada kita tentang konteks. Jadi di manakah pemikiran itu lahir dan apa yang menjadi latar belakang sehingga lahir seperti itu. Misalnya, kenapa Emily Durkheim begitu yakin bahwa faktor pendorong sosial itu adalah fungsional, yaitu ketika semua manusia secara sadar mengisi fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Karena dia melihat itu di masyarakat kapitalisme yang sedang tumbuh, bahwa transformasi dari agraris ke industri itu karena struktur sosial yang membuat ada fungsi yang harus diisi, gitu. Dan juga tidak akan ada masyarakat yang murni industrialis karena tetap harus ada fungsi penyediaan pangan yang dilakukan oleh petani, gitu kan. Nah, jadi maksudnya teman-teman sekalian, ini membuat kita lebih mudah memahami kenapa suatu teori itu muncul. Nah, setelah kita membaca model seperti ini, buku seperti ini, kita jangan berhenti hanya mengandalkan buku itu untuk melihat tokoh-tokohnya. Jadi gunakan teknologi, paling tidak misalnya YouTube, untuk melihat video profile tentang tokoh itu. Sehingga itu memperkaya pemahaman kita, dan yang paling penting membuat kita mudah membeda-bedakan siapa bermazhab apa dalam teori sosiologi itu. Gitu. Begitu kalau metode saya, Rian. Terima kasih, Bang. Oke, semoga menjawab. Cewek kayaknya tadi Rian Fibrian. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Kirana. Bang, jika dalam smart reading ada step prior knowledge, apakah ini berarti kita seakan-akan membaca spoiler dari buku tersebut? Dan saya rasa tidak pas untuk membaca buku kategori fiksi. Jadi begini, sebenarnya prior knowledge itu tidak melulu macam bocoran dari buku itu. Prior knowledge itu juga maknanya pemahaman awal seputar tema-tema itu. Misalnya begini, kalau kita membaca buku sejarah gitu ya, tapi kita sudah punya prior knowledge tentang periodisasi, ya kan? Itu akan membuat kita jauh lebih menikmati buku sejarah itu ketimbang ketika kita baca buku sejarah tapi perspektif knowledge kita tentang periodisasi belum ada sama sekali, itu justru membuat kita agak kesulitan membacanya gitu. Nah, jadi metode smart reading itu kalau bisa kita perlu untuk mengetahui informasi-informasi basic tentang suatu
buku yang akan kita baca gitu. Misalnya kalau buku sejarah menurut saya periodisasi dan juga geografi itu nggak bisa tidak, mesti kita kuasai dulu sebelum kita menikmati buku ini gitu. Nah, terkait buku fiksi, ya memang kalau menurut saya sih, saya selalu katakan di pelatihan saya, buku fiksi itu buku yang paling gampang dibaca gitu. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar ingin mengetahui isinya, kita kan gampang sekali, dapat spoiler sudah selesai sebenarnya. Cuman kan baca fiksi itu seperti nonton film, karena kita ingin menikmati, ya kan? Karena itu ya tidak harus Anda baca cepat misalnya, atau smart reading tidak harus. Kalau Anda ingin merasakan sensasi dari membaca fiksi. Tapi kalau Anda tidak punya waktu banyak, menurut saya model smart reading itu sangat cocok bahkan untuk fiksi sekalipun. Teman-teman sekalian, saya bisa membaca buku fiksi itu ya setengah jam sampai 1 jam itu bisa selesai bagi saya gitu. Dan saya bisa memutuskan ini perlu saya nikmati atau tidak. Kalau begitu sudah saya selesaikan dengan smart reading dan saya mengatakan buku ini nggak bagus, ya saya simpan saja. Ada juga beberapa novel saya yang menurut saya kurang bagus lah gitu ya. Akhirnya setelah smart reading saya tidak membacanya secara Oke, jadi bukan berarti spoiler gitu ya Bang, tapi memang pengetahuan basic yang perlu diketahui sebelum kita membaca tema tersebut seperti itu. Betul. Oke, ini kita masih lanjut tanya jawab atau gimana? Vira, Bang Irwan, Bang Irwan, itu ada kayaknya raise hand tuh. 2 peserta mungkin mau nanya langsung. Ya, boleh. Okay, juga sekedar info juga ada pertanyaan di Facebook itu juga. Jadi kalau memang Bang Irwan sempat. Yang raise hand dulu, yang live dulu. Ya silakan Fadil mungkin sama Pak Haris ini. Ya silakan. Mungkin mau nanya langsung. Kayaknya raise hand buat bertanya ini mungkin. Oke. Yang raise hand Pak Fadil. Minta izin ke belakang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya masuk sudah bagi-bagi buku, jadi saya tidak sempat ikut pemaparan beda bukunya. Oke, tapi dari buku yang dibaca, jelas ya yang dibahas adalah tentang sosiologi. Saya ingin bertanya, menyambung dari pertanyaan Bang Arif tadi, Bang Arifatul, mengenai krisis sosial yang terjadi karena COVID-19 gitu. Dari perspektif sosiologi. Kurang jelas suaranya Fadil. Halo. Ya. Okay. Saya dekatkan mic-nya ya. Ya. Oke. Jelas sekarang ya? Oke, baik. Menyambung pertanyaan Bang Arif tadi mengenai teori yang bisa digunakan untuk membaca krisis sosial yang terjadi karena COVID-19. Dari perspektif sosiologi, Bang, kira-kira gimana teori-teori sosiologi melihat COVID-19, apalagi misalnya banyak beredar di masyarakat kita saat ini mengenai isu-isu konspirasi dan sebagainya, apalagi misalnya ada yang menyambung-nyambungkan dengan siklus 100 tahun tentang wabah dan sebagainya. Ini apakah nyambung begitu? Apakah nyambung teori siklus itu dengan perubahan masyarakat yang terjadi karena COVID-19, utamanya dikaitkan dengan teori konspirasi gitu. Yang kedua masih ada kaitannya dengan teori konspirasi, karena ini saya pikir yang juga menjadi fokus dari Bang Irwan ya, membuat kanal Baca Buku dan kursus-kursus smart reading-nya mengenai literasi. Saya pribadi memandang pemikiran yang konspiratif itu berbahaya ya, karena
itu mendrive kita untuk meninggalkan truth, ya, tetapi sudah beralih ke post-truth-nya. Jadi kita belum tahu apa kebenarannya. Nah, malah kita bicara pasca kebenaran sudah kemana-mana begitu. Post-truth-nya sudah kemana-mana. Nah, adakah dari perspektif sosiologi yang pernah membahas hal ini mengenai perubahan cara berpikir masyarakat secara masif dari truth, ya, menjadi ke post-truth begitu, stuck di post-truth. Padahal kan harusnya ya kita selidiki dulu secara objektif apa kebenarannya, baru kemudian kita memparafrasa atau menginterpretasi kebenaran-kebenaran itu berdasarkan ilmu yang kita punya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bang Iron? Mau dipersilakan ke Pak Haris dulu yang sudah raise hand atau langsung dijawab, Bang? Gimana? Bagusnya. Jawab aja dulu kali ya. Jawab aja dulu, iya. Jawab aja dulu, Bang. Baik, Bang Fadil. Ini pertanyaan yang menurut saya membutuhkan jawaban yang membutuhkan 1 gelas kopi sebenarnya. Maksudnya ini memang agak panjang ya. Tapi begini teman-teman sekalian, sebenarnya terjadinya fenomena seperti teori konspirasi ini kan sebenarnya kalau dalam skema yang saya buat tadi itu sudah masuk sebagai operasi yang merupakan buah dari struktur yang ada gitu ya. Artinya sebenarnya ide ini muncul berawal dari tindakan agen tertentu yang kemudian menciptakan sebuah proses perubahan di dalam struktur sosial dan kemudian membuat orang secara masif. Jadi begini, kalau dalam sosiologi, kalau ada satu orang bunuh diri, itu belum menjadi satu kajian sosiologis. Tapi begitu ada konsistensi angka bunuh diri, misalnya di Amerika 100 orang per tahun misalnya, dan itu konsisten, maka itu menjadi kajian sosiologi. Itu berarti ada perubahan struktural yang dipicu oleh tindakan agen untuk kemudian mempengaruhi operasi sosial yang terjadi. Kita tadi udah lihat ya. Nah, teman-teman sekalian, begitupun juga menurut saya dengan berkembangnya teori konspirasi ini, karena dia menjadi satu gejala yang tidak hanya dipercayai oleh satu orang, dan bahkan sudah bisa menciptakan yang kita sebut sebagai pembangkangan sosial, gitu kan. Boleh jadi ini memang adalah sesuatu yang tindakan yang dilakukan oleh agen, dan dalam perspektif sosiologis itu bisa dibaca sebagai lahirnya sebuah tindakan yang kemudian memicu realitas itu gitu. Nah, kalau teori sosiologi tertentu yang masuk atau relevan dengan teori konspirasi ini itu ada juga gitu. Misalnya kalau kita membaca teori siklus dari Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto itu menekankan kepada sirkulasi elit, bahwa perubahan sosial itu akan selalu terjadi karena sirkulasi elit itu juga selalu terjadi. Tidak ada elit yang bertahan terus-menerus dan akan ada proses pergantian. Jadi sangat mungkin juga gitu. Lantas kemudian nanti dampaknya itu menciptakan kemunduran atau menciptakan kemajuan, itu persoalan lain gitu kan. Karena dampak dari lahirnya operasi itu tadi, perubahan struktur sosial itu memang selalu multi arah. Bisa mengarah stagnan, tidak berefek perubahan apa-apa, tapi bisa juga mengarah ke peningkatan, tapi bisa juga mengarah ke keruntuhan gitu ya. Tetapi secara sosiologis itu semua bisa dijelaskan, dan sosiologis itu begini, dia tidak seperti dokter yang mengklaim ini salah atau ini benar, tapi dia hanya membaca realitas sosial. Ilmu sosiologi membantu kita untuk memiliki alat bacanya, supaya kita jadi mengerti di bagian manakah yang bisa kita intervensi. Nah, kalau saya menggunakan hasil konklusi dari Piotr Stomka tadi,
yang perlu kita lakukan, yang sangat berpengaruh terhadap tindakan agen ini, yang membuat isu konspirasi ini menjadi sesuatu yang dikonsumsi, yang istilahnya Bauman itu kesadaran palsu gitu kan, itu adalah membangun kesadaran agen. Dan kesadaran agen itu bisa dilakukan dengan edukasi, dengan pendidikan, dengan ideologisasi gitu. Apalagi kalau kesadaran berpikir konspiratif itu sudah menjadi ideologi, ya memang ini perlu proses dialektika ideologis kepada agen-agen atau komunitas yang memiliki perspektif seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, jangan salah, ketika satu kelompok, ini juga tadi menjawab salah satu pertanyaan di chat box, apakah agen itu selamanya adalah pemimpin? Tidak selamanya. Agen itu teman-teman sekalian bisa aktor individu yang memiliki karisma, memiliki pikiran besar, gagasan besar, tapi dia juga bisa kelompok. Karena itu dalam masyarakat, setiap kali Anda membentuk kelompok baru, itu dalam teori sosiologi itu bisa menciptakan perubahan struktur. Jadi setiap kali Anda menciptakan nih komunitas geng apa, itu bisa menciptakan perubahan struktur. Cuma apakah nanti perubahan strukturnya itu berimplikasi kepada operasi yang kelembaman, yang stagnan, atau perubahannya lambat, lama gitu. Ataukah sesuatu yang radikal, momentum, ataukah sesuatu yang berefek domino, itu persoalan lain, itu persoalan kemungkinan, kita tidak tahu gitu. Nanti kita bisa menganalisisnya setelah terjadi gitu. Jadi kalau menurut saya Bang Fadil, itulah realitas, itu fakta yang harus kita baca dalam kacamata sosiologis. Nah, kalau sekarang kita ingin bicara solusi, kita juga bisa menggunakan kacamata sosiologis menemukan jawabannya. Misalnya dalam teori agen, salah satu bentuk agen itu adalah kelompok, dan salah satu bentuk kelompok itu adalah orang yang ada di birokrasi, misalnya kepemimpinan. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh agen, baik dia aktor individu maupun kelompok kekuatan politik misalnya, yang ada di dalam pemilik otoritas ini, untuk mempengaruhi itu. Karena dia memiliki kekuatan legitimasi yang powerful untuk menciptakan perubahan struktur dan perubahan budaya masyarakat gitu. Itu makanya teman-teman sekalian, derajat kekuatan agen itu beda-beda. Kalau Anda agen orang biasa tidak punya peran apa-apa, Anda mau ponting-panting juga misalnya, ya mungkin efeknya ke perubahan struktur tidak besar. Tapi begitu Anda misalnya kepala daerah, begitu Anda membuat satu keputusan, itu akan berpengaruh sangat besar. Itu membuat agen itu juga memiliki derajat-derajat pengaruh gitu ya. Tapi faktor lingkungan juga tidak bisa kita abaikan, karena ada situasi begini ketika sosiologi berbicara tentang waktu. Ketika satu tindakan meskipun dilakukan oleh orang yang tidak punya peran apa-apa, misalnya dari sisi keagenan, keaktoran gitu ya, tapi momentumnya tepat. Contohnya Muhammad Bouazizi di Tunisia, gitu kan? Ini Muhammad Bouazizi di Tunisia yang membakar diri. Dia cuman pedagang buah dia. Kira-kira kalau dia nge-tweet itu siapa sih yang mau dengarkan? Tapi waktu dia bakar diri itu, bertemu dengan momentum pada saat itu di mana situasi kebatinan masyarakat Tunisia waktu itu betul-betul penuh amarah gitu kan. Kenapa? Karena mereka mengalami krisis pangan. Pada saat yang sama pemerintah tidak punya solusi, ada distrust. Begitu Bouazizi membakar diri, ini orang biasa, tapi oleh lingkungan berupa teknologi, digitalisasi yang ada, itu menyebar secepat kilat dan kemudian meratakan seluruh kawasan, gitu kan? Kita bisa lihat tuh efek perubahan sosial. Jadi, tapi tetap saja itu dimulainya dari agen, gitu. Kurang lebih begitu penjelasannya, Bang Fadil. Ada lagi? Ini ada Pak Haris Hasan, Bang. Ada juga pertanyaan di Facebook, ada di... Ya. Ini makin malam makin rame. Ada digabungkan aja semua, Bang Arif, nanti yang dari Facebook, Bang Arif mungkin bisa sampaikan saya. Kita terima dulu yang online, yang ada di Zoom. Oke.
Tadi ada yang raise hand lagi, Bang Arif? Atau Ya, sekalian langsung juga. ada di chat box? Raise hand masih ada Pak Haris Hasan. Ya, kita tampung. Silakan. Mungkin Pak Haris Hasan silakan Pak, bertanya langsung boleh. Sambil nanti Bang Irwan bisa mungkin baca langsung ya chat box ya Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Pak mungkin bisa di-on-kan Pak supaya bisa kita lihat wajahnya. Nggak pakai jilbab ini, Afwan. Oh iya, silakan Pak. Baik, terima kasih nih Bang Irwan. Bisa dengar juga suaranya Bang Fadil ini. Kayaknya nostalgia Abi Daya ini. Baik, saya ini berusaha memahami tadi sekian banyak percakapan di sana, karena ya kalau saya sendiri kan tentu ilmu sosiologi ini termasuk masih asing sebenarnya dari pemahaman saya, apalagi dengan istilah-istilah yang disebutkan tadi tokoh-tokohnya, tapi saya mencoba memahami sedikit demi sedikit, sepenggal demi sepenggal, sehingga kayaknya sih ini perlu waktu khusus ini, dan sekaligus barangkali juga kepingin ikut apa ya, smart tradingnya ini Bang Irwan. Mas kalian kursus Pak. Iya, karena ini kan sudah terlalu jauh kayaknya ini gapnya ini untuk bisa lebih ke dalam. Kemudian cuma ada beberapa yang saya bisa tangkap dari pernyataan-pernyataan tadi, dari isi buku atau pernyataan-pernyataan Bang Irwan. Misalnya perubahan sosial itu kan ada dua, yakni munculnya pemimpin, apa istilahnya, apa agen, ya saya nggak tahu juga ini pemimpin, agen, atau yang kedua sistem, kan gitu. Nah, kalau kata istilah yang lebih populer sekarang ini, apa yang kita butuhkan dari krisis? New leader atau new system, kan gitu. Nah, new leader, mana duluan? New leader atau new system? Ya, sistem baru atau pemimpin baru? Nah, saya kira juga menarik ini, bisa salah satunya atau bisa bolak-balik. Tapi kalau mengaca ke teladan kita atau para nabi lah, itu sebuah perubahan itu didahului dengan datangnya satu orang. Jadi pemimpin baru dulu, baru kemudian dia membuat mengisi ide, buat narasi ya kalau populernya, lalu lahirlah sistemnya. Jadi pemimpin baru. Kalau yang sekarang ini apa yang kita butuhkan ini? Pemimpin baru atau sistem baru? Dua-duanya. Tapi mana duluan? Meskipun tadi sudah dikatakan kapitalisme sudah diambang keruntuhan, terus apalagi di timur juga sudah sosialisme itu juga sudah ini. Makanya dari kesempatan Islam sebagai sebuah misalnya sistem baru ini untuk muncul. Cuma kan ketika muncul kan dia butuh peraga, butuh sosok atau butuh sekumpulan orang yang bisa memerankan, ya kan gitu, supaya orang bisa tertarik, ya kan. Jadi saya kira itu. Jadi apakah mana duluan nih, pemimpin baru atau sistem baru? Yang kedua adalah yang saya mau katakan di kesempatan ini, yang tadi kan sudah banyak contoh. Saya juga ambil satu contoh ini. Apakah ini termasuk? Izin Pak, sorry. Ini karena waktu kita tergantung nanti Bang Irwan apakah kita tambah waktu nanti ini. Kalau bisa pertanyaannya disingkatin aja Pak, karena ini waktu. Kalau saya sih no problem, tapi mungkin Bang Irwan nih sibuknya. Mungkin bisa disingkat aja pertanyaannya Pak. Lanjut. Gitu aja, selesai aja dulu. Makasih. Assalamualaikum. Sorry Pak. Gimana Bang Irwan, ini ada beberapa pertanyaan atau mau dirangkum dulu atau kita tambah waktu, terserah sih Bang. Kalian aja dulu Bang Arif, beberapa pertanyaan mungkin dari Facebook juga bisa diambil coba. Iya.
Mungkin silakan Vira, saya nanti dari juga coba. Oke, ini masih ada tadi yang masih raise hand, Bang Arif, atau saya baca yang di chat box? Boleh, terserah. Atau saya baca dulu yang dari Facebook ya. Saya izin. Oh iya. Bacakan dulu yang dari Facebook. Ini Bang mungkin bisa didengar ya. Karena kita live juga di Facebook ini. Sebagai info teman-teman, tadi Pak Haris Hasan itu teman diskusi kita di Abi University sebenarnya. Semangatnya luar biasa, walaupun secara umur sebenarnya beliau bukan generasi milenial, tapi semangatnya nih semangat generasi milenial. Ini pertanyaan di Facebook Bang dari Rahmat Senyum. Pertanyaannya, agen dengan tindakannya mampu merubah struktur, sedangkan agen tentu banyak dan mereka semua bertindak untuk apa yang dipikiran mereka. Nah, agen dan tindakan yang seperti apa yang bisa lebih unggul untuk merubah struktur dibandingkan dengan agen dengan tindakan yang lainnya? Mungkin mirip-mirip pertanyaan Pak Haris tadi, Pak. Itu mungkin, Vira. Oke, ini ada juga pertanyaan yang kayaknya senada ya sama pertanyaan di Facebook. Ini tentang agen juga. Langsung saja biar dijawabnya sekalian. Mungkin Bang Irwan tanya apakah agen itu selalu diasosiasikan dengan pemimpin? Jika iya, apakah berarti perubahan selalu diawali dengan lahirnya agen? Itu ada pertanyaan yang mirip-mirip. Iya. Mungkin dijawab dulu atau langsung ada pertanyaan lagi terakhir mungkin ini ya tadi yang ada di chat box mungkin dijawab terakhir. Mau dijawab yang barusan dulu atau gimana? Oke, kita jawab dulu ya. Siap. Jadi teman-teman sekalian, kita kalau mempelajari satu-satu teorinya, seperti yang saya jelaskan di depan, itu umumnya akan mengambil sisi-sisi berat pada aspek tertentu. Misalnya ada yang lebih berat ke struktur, bahwa sebenarnya strukturlah yang mempengaruhi perubahan. Ada juga yang melihatnya lebih kepada konflik, gitu. Dan ini juga kaitannya dengan struktur nanti. Konflik yang diciptakan oleh struktur seperti Marx dan Hegel. Ada juga yang fokus ke teori agen ini. Dan teori agen ini nanti juga ada yang spesifik kepada tema tentang yang kita sebut teori pemimpin besar. Nah, ini yang banyak yang tanyakan nih, teori pemimpin besar. Tapi ada juga yang masuk ke lebih spesifik dari agen itu, yaitu kesadaran, dan itu bisa berupa ideologi. Gitu. Seperti misalnya Max Weber. Bagi Max Weber itu, perubahan itu faktor pendorongnya adalah ideologi. Ideologi yang dianut oleh satu individu, kemudian dianut oleh satu kelompok, komunitas, dan kemudian itu yang akan mempengaruhi perubahan struktur dan menciptakan perubahan sosial. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita menggunakan kesimpulan dari Poitras-Tomka, dia melihat bahwa perubahan itu tidak pernah tunggal penggeraknya. Jadi kadang-kadang ada agen cuma satu orang, seperti saya katakan tadi, dia juga mungkin tidak datang dengan ide-ide besar, tapi lingkungan sosialnya itu, struktur sosial yang sudah ada, memang mendukung untuk ide-idenya atau gerakannya itu diterima dan tiba-tiba semua orang mengikutinya. Jadi perubahan tidak selalu ditentukan oleh hadirnya pemimpin-pemimpin besar, karena momentum juga itu sangat menentukan, gitu. Makanya kata di dalam tulisan Poitras-Tomka ini, ada orang-orang hebat yang lahir, tapi begitu dia di eranya, dia tidak terlalu dikenal. Kira-kira kalau menurut saya semacam Ibnu Khaldun misalnya, Ibnu Khaldun dengan teori sosiologinya yang luar biasa, tetapi di eranya sendiri, beliau bahkan di Mesir itu sedikit dimusuhi. Karena kalau dalam teorinya Ibnu Khaldun, ya kira-kira masyarakat Mesir itu agak tersinggung dengan proposisi yang disajikan oleh Ibnu Khaldun tentang bangsa Mesir, gitu kan. Tetapi setelah
ratusan tahun setelah beliau wafat, akhirnya para sosiolog modern kemudian menjadikan teori Ibnu Khaldun sebagai salah satu teori yang tapi memang momentumnya tepat dan tiba-tiba dia menjadi ikon perubahan. Misalnya kalau kita mempelajari sejarah Perancis misalnya, ada seorang perempuan bernama Joan of Arc gitu. Ini perempuan biasa gitu kan. Perempuan biasa, tapi ketemu momentumnya menjadi inspirasi bagi perlawanan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, begitulah kira-kira tentang teori pemimpin besar ini, bahwa dia tidak pernah tampil tunggal sebagai faktor tunggal dalam mendorong perubahan, tetapi dia juga selalu dipengaruhi oleh lingkup struktur sosial yang ada pada saat itu, dan juga bagaimana dia berjalan di tengah masyarakat yang kita sebut sebagai operasi tadi gitu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Stomka juga menyebutkan bahwa dalam teori pemimpin besar ada dua jenis pemimpin. Dia membaginya ada dua jenis pemimpin. Ada pemimpin tindakan, ada pemimpin pemikiran. Dan ini dalam sejarahnya punya peran yang berbeda-beda gitu. Umumnya pemimpin tindakan itu memicu perubahan yang lebih cepat. Misalnya Napoleon, ya kan? Ini adalah pemimpin besar di bidang tindakan, yaitu dia melakukan revolusi. Tapi di bidang pemikiran banyak sekali. Misalnya James Watt. Waktu James Watt menemukan mesin uap, mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa inilah yang akan memicu abad eksplorasi dan revolusi industri. Ya kan? Seperti juga misalnya ketika Gutenberg menemukan mesin cetak, mungkin dia tidak pernah membayangkan, karena yang diimajinasikan Gutenberg waktu itu adalah ingin mencetak Injil. Tapi 200 kemudian ternyata mesin cetak itulah yang menjadi awal lahirnya Renaissance di Eropa dan kemudian menjadi fondasi peradaban sampai hari ini. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, begitulah kira-kira tentang teori pemimpin besar ini. Dan agen itu menjawab pertanyaan tadi tidak selalu satu orang, dia bisa juga adalah kelompok, gitu. Dia bisa juga adalah kelompok. Yang penting dari agen ini sebenarnya adalah kapasitasnya. Orang menyebutnya kesadaran, sebagian orang menyebutnya ideologi, sebagian Weber misalnya menyebutnya ide, gitu. Yang menentukan adalah kapasitasnya. Apakah dengan kapasitas itu dia bisa melakukan tindakan yang memicu struktur? Contoh, George Soros misalnya. George Soros itu hanya seorang diri, tapi dia punya kapasitas. Begitu dia memainkan sedikit money game-nya, permainan finansialnya, kan ekonomi global mengalami turbulensi, dan kita di Indonesia termasuk yang merasakan efeknya. Satu orang aja ini, tapi dia agen yang punya kapasitas besar, gitu. Nah, kira-kira begitu teman-teman teorinya. Teman-teman bisa cari nanti, baca-baca ulang kembali perspektif para sosiolog tentang tema ini. Oke. Tadi semoga menjawab. Kita langsung ke pertanyaan terakhir dulu. Atau masih ada lagi dari Bang Arif? Pertanyaan dari Facebook atau cukup? Kalau ini masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang akan kita bahas. Izin kita tambah waktunya juga. Ya, langsung aja. Oke, saya bacakan. Untuk pertanyaan terakhirnya dari Subhan Samsung, teori developmentalism seperti yang digambarkan Conte, perkembangan masyarakat yaitu 3 tahap teologi maksudnya kali ya, positifis dan metafisik. Nah, dalam konteks Indonesia, ketika masyarakat memasuki tahap metafisik, apakah kita semakin maju atau terbelakang, di mana metafisik hanya menerima hal yang bisa dibuktikan atau konkret, sebagaimana Barat hanya menerima sesuatu yang konkret? Langsung dijawab mungkin, Bang Irwan. Ya. Baik, teman-teman sekalian, disinilah pentingnya kita membaca teori sosiologi dan tokoh-tokohnya itu berdasarkan latar belakang mereka melahirkan teori-teorinya menurut saya. Karena pada akhirnya ada satu kesadaran bahwa teori sosiologis yang tumbuh belum tentu cocok untuk peradaban yang lain atau negara bangsa yang lain.
Dan kalau kita ingin menggunakan teorinya Comte, masalahnya adalah sejak awal Comte menganggap agama itu sebagai faktor primitif gitu. Itu adalah warisan masa lalu yang membuat peradaban manusia itu sangat sederhana gitu. Jadi mengapa masyarakat itu hidup dengan sangat sederhana? Karena mereka pasif. Kenapa mereka pasif? Karena mereka percaya pada kekuatan supranatural yang ada di sekitarnya. Nah, dan ini tersambung dengan bagaimana peradaban Barat itu tumbuh ketika mereka menjadi sekuler gitu, yaitu memisahkan antara urusan keyakinan ini dengan urusan yang lain. Dan itu kemudian membuat bahkan orang cenderung saking privasinya urusan dengan Tuhan ini bahkan menjadi hampir-hampir tidak percaya Tuhan, dan sebagiannya juga akhirnya seperti itu. Dan konteks ini teman-teman sekalian agak kurang pas untuk dipakai di hampir seluruh dunia timur, gitu kan? Yang pada dasarnya sangat kuat dari sisi teologi ini gitu. Misalnya ya China misalnya. China mungkin adalah negara komunis dari sisi politik, tapi dari sisi teologi mereka ini pada dasarnya adalah Confucianism, dan mereka percaya kepada dewa-dewa, dan dewa-dewa itu adalah representasi dari kekuatan-kekuatan supernatural. Apalagi ketika itu mau dibawa ke dunia Islam, memang sangat tidak cocok gitu. Jadi salah satu faktor perkembangan sains dan teknologi di abad pencerahan itu adalah ketika semua kepercayaan atau belief yang bersumber dari agama itu justru dipinggirkan dan kemudian masuk kepada penalaran. Dan sejak penalaran itulah bangsa Eropa maju, kemudian tumbuh dari sisi sains, tumbuh dari sisi sosialnya, masuk ke ekonomi kapitalisme, kemudian dalam sisi politik menjadi liberalisme misalnya gitu. Jadi tidak cocok untuk dibandingkan kalau menurut saya. Nah sekarang apakah faktor metafisik yaitu penggunaan nalar ini berpengaruh terhadap perubahan sosial? Kalau kita merujuk kepada teori-teori yang ada, ya sangat besar pengaruhnya. Bahkan itu adalah bagian dari kata kunci apakah agen itu memiliki power atau memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan yang bisa memicu perubahan struktur gitu. Dan kesadaran ini tentu ya dimulai juga dari kesadaran berpikir gitu. Sehingga kalau menurut saya ada pengaruhnya, tapi beda caranya dengan bagaimana Comte mendefinisikan. Teman-teman sekalian, bahkan sekarang Comte itu benar-benar jadi agama. Ada penganut agamanya, meskipun tidak banyak. Ada gerejanya sendiri, tempat ibadahnya. Gitu. Demikian mungkin. Ya Bang. Vira. Siap, iya Bang. Halo. Nah ini sekedar info ini Bang Irwan. Ada ini salah satu peserta kita tulisan namanya TZU. Ini kita mau menyapa dulu beliau nih. Bang TZU nih. Salah satu kalau teman-teman yang aktif di apa ini salah satu rajin ini. Mungkin mau komentar sedikit Bang? Ya. Perlu beliau. Enggak. Saya dengar aja. Saya peserta aja. Bang tunggu. Salam aja buat teman-teman semua. Ngomong dong Bang. Testimoni lah. Masukan. Apa aja lah Bang. Udah sangat bagus lah, alhamdulillah. Udah banyak pengetahuan. Saya juga banyak belajar. Mari sama-sama belajar. Ya, ayo kita besarkan narasi kita. Ayo kita kerjakan yang besar-besar aja. Ini udah bagus banget ini Bang Irwan. Ya, Bang Tengku. Teman-teman sekalian, beliau ini adalah guru saya dalam literasi ya. Jadi beliau sangat aktif menulis, dan kita tunggu sebenarnya beliau punya channel atau ruang yang bisa membawa kita berdiskusi dengan beliau. Gimana Bang Tengku?
Insya Allah, insya Allah. Banyak pekerjaan di depan mata kita, makanya kita fokus saja dan belajar terus, belajar terus. Saya belajar terus sampai ruang sama siapapun di sini saya belajar lah. Bikin kajian undang saya. Siap, siap. Bisa di panel kali berikutnya nih Bang Irwan. Ya, kita belajar lah. Siap. Mungkin Bang Irwan ini gimana? Mau tambah waktu dikit nih, masih ada satu sesi ini, kuis belum ini. Satu buku lagi sebagai penutup nih kayaknya. Oke. Ya, gimana ya? Iya, boleh Nah. langsung dikasih pertanyaannya. Ini sistemnya jadinya kayak yang pertama yang di chat box, atau mau pakai yang kedua yang raise hand terus dijawab, atau gimana Bang Irwan? Cepat-cepatan di chat box aja kali ya. Oke, Lebih bagus kalau live jawabannya Bang. Nanti Ya? raise hand aja lagi. Lebih bagus live jawabannya, kita raise hand aja lagi. Gimana? Raise hand. Ya, raise hand lagi kali Bang. Supaya kita bisa lihat komentar langsung nih. Kalau Tapi kalau raise hand bisa dirunut ya. Bisa ya dirunut. dia langsung muncul Bang. Siapa yang paling pertama raise hand itu paling atas muncul. Oke. Ya, mungkin masing-masing dipersilakan untuk ready dulu raise hand-nya nih. Supaya nggak kebingungan. Ini mau pertanyaan susah atau pertanyaan mudah nih? Nah, terserah lah Bang. Pertanyaan susah kalau bisa, karena udah buku terakhir mungkin ya. Biar Oke. nggak malam. Oke. Jadi saya punya video terakhir di Bicara Buku itu tentang filsafat untuk profesional ya. Filsafat tentang profesional. Adakah yang bisa sedikit menjelaskan ya kira-kira itu bicara tentang apa sih? Gitu. Langsung raise hand kali ya. Silakan. Langsung. Ini buku The Miracle Mind Body Medicine dari Coach Adi Gunawan. Oke, sudah cukup jelas ya pertanyaannya tadi. Silahkan. Belum ada yang Langsung muncul nih Bang. Ya. Belum ada yang muncul raise hand. Atau bisa komen juga di grup chat yang mana duluan lah. Chat aja boleh gitu. Atau raise hand duluan yang mana yang muncul kita Kalau bisa chat komen. kan singkat sekali ya. Nggak ada yang mau bukunya kali Bang. Antara Oh, nggak ada yang mau bukunya. Gimana? nggak ada yang mau bukunya atau nggak tahu jawabannya mungkin. Nggak ada ya? Belum ada Oke, nih Bang. ganti pertanyaan deh, yang mudah. Ganti pertanyaan ya, yang mudah nih. Di video bicara buku itu kan udah banyak tuh, udah hampir 200. Salah satu yang populer itu gini, apa video yang paling berkesan bagi Anda di video itu, dan mungkin bisa dikasih sedikit gambaran. Buku apa yang paling berkesan? Baik berkesan kontennya atau berkesan penyajiannya. Bisa ya? Kan banyak tuh di situ, dimulai dari gelombang ketiga Indonesia sampai terakhir itu filsafat untuk profesional. Ada raise hand? Ada chat Bang. Rian dulu deh, tapi kita dengarkan dulu nih penjelasannya Rian. Oke. Tadi yang pertama menjawab di chat box itu ada Rian Febrian. Boleh di-unmute, silahkan berbagi Ya, kepada semua dulu. Oke. Kalau boleh ditampilin videonya boleh. Kalau boleh ya. Kalau enggak audio lah. Iya. Silakan. Saya berkesan yang gelombang ketiga ya, karena terus terang saya pribadi membaca itu makan waktu lama, dan mungkin karena belum nerapin smart readingnya Bang Irwan ya. Padahal udah pernah ikut yang di Sidoarjo itu. Jadi iya. makan waktu lama. Makan waktu lama, dan ada beberapa yang nggak ngerti, tapi begitu dengar reviewnya itu langsung rasanya tuh enak banget gitu ya. Jadi penyajiannya tuh enak gitu, seperti bener-bener seperti penulis bukunya sendiri gitu yang jelasin gitu. Jadi
lebih masuk aja ke saya gitu. Dan saya rasa luar biasa ya penjelasannya di situ. Itu aja, Bang. Oke, Mbak Rian, luar biasa. Oke, buku ketiga untuk Mbak Rian di Surabaya ya. Terima Jangan kasih. lupa alamatnya supaya bisa dikirimkan. Oke, Bisa nanti siap. di chat di Ya. chat room alamatnya atau gimana? Yes. Siap-siap. Jadi Jazakumullah juga khair, Bang. ke ininya apa namanya, ke host, bisa ke private chat ke host. Luar biasa Mbak Vira, kayaknya sampai di sini ya teman-teman Siap. sekalian. Insya Allah konten kita ini juga akan jadi konten apa namanya bicara buku, dan saya pribadi ini mengharapkan doa dan dukungannya teman-teman sekalian, karena konsistensi itu memang tantangannya berat gitu, tantangannya sangat berat. Mudah-mudahan dengan doa sahabat-sahabat sekalian saya bisa tetap berbagi inspirasi melalui channel Bicara Buku, karena ini masih banyak buku nih, jangan khawatir. Di perpustakaan saya masih ada kurang lebih 1000 buku yang masih bisa kita review. Itu bisa 3 tahun lagi insya Allah. Demikian kira-kira Mbak Vira, mungkin bisa diantar untuk mengakhiri sesi kita. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ini memang makin awalnya pada malu-malu, tapi makin malam sepertinya makin on fire, makin banyak yang nanya. Mungkin sebelum saya tutup untuk diskusi kita pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Bang Irwan sebelum kita akhiri diskusi malam ini. Ya, teman-teman sekalian, saya sebenarnya sudah sampaikan closingnya tadi, tapi intinya begini. Saya ingin mengajak kita semua untuk punya obsesi besar bagi bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Dan kita mungkin tidak bisa mengambil peran semuanya, tapi kita bisa mengambil peran pada bagian-bagian kecil yang kita harapkan bagian itu bisa memicu perubahan sosial di masyarakat kita untuk menjadi lebih baik. Dan salah satu bagian yang perlu kita ambil menurut saya adalah gerakan kebangkitan pemikiran, yaitu membangunkan kesadaran masyarakat kita menjadi masyarakat berpengetahuan, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan sisi kebijakan pendidikan dari pemerintahan sih, karena era kita sekarang membuat kita memiliki power yang jauh lebih kuat dari itu. Era kita dengan teknologi yang ada sekarang dan era digital ini membuat kita bisa mengakses pengetahuan dari mana saja. Dan setiap hari teknologi yang ditemukan untuk memudahkan pembelajaran itu juga semakin banyak. Karena itu bayangan saya, kita bisa bangkit selama kita komitmen, kita bisa membangun dan menciptakan perubahan untuk bangsa ini, paling tidak pada sisi literasi ini, insya Allah. Demikian dari saya, Mbak Vira. Siap. Amin ya. Oke, mungkin terima kasih teman-teman untuk keikutsertaannya dan partisipasi aktifnya dalam diskusi dan bedah buku malam ini, yang dalam rangka 1 tahun channel Bicara Buku di YouTube. Mungkin harapannya sih semoga semakin konsisten dan kedepannya juga semakin banyak mereview buku-buku lain, dan kalau misalnya teman-teman juga subscribernya bertambah, Mbak Vira. Itu paling penting kayaknya. Subscribernya bertambah. Mungkin bisa kalau misalnya teman-teman nonton channelnya, silahkan boleh di share di sosmednya masing-masing biar semua ilmu-ilmu yang dibagikan juga nyampe ke banyak orang. Mungkin seperti itu kalau dari saya juga. Terima kasih untuk kesempatannya diminta untuk memandu acara ini. Langsung saya serahkan kepada host untuk ditutup, atau sekalian saya tutup aja, Bang Arif gimana? Langsung aja Mbak, langsung closing aja. Baiklah, terima kasih semua teman-teman. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Semoga meskipun pandemi ya, di musim pandemi, kalau biasanya kita diskusinya offline, sekarang ada pandemi pun tidak menghalangi kita untuk bisa tetap sharing seperti itu.
saya akhiri. Mungkin ini sudah ada tadi beberapa yang menuliskan alamatnya juga. Mungkin nanti sudah di capture mungkin sama Bang Arif ya untuk alamat-alamatnya. Belum ada nih. Ini ada Ibu Rian. Saya sudah, sudah. Yep. Nanti saya kirimin. Sekian, terima kasih semua partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman. Stop ya.